Silakan duduk. Saudara, mari kita buka dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 15 12 sampai 20. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata itu benar, bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Saudara perhatikan. Jika tadi di atas semua diliskan oleh Paulus, kebangkitan Kristus itu nonsens, Paulus menyimpulkan demikian. Maka kita orang-orang Kristen, Injili bahkan, adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paulus tapi tutup. Tetapi, saudara, kata ini cuma satu dan simpel. Tetapi kata ini menghapuskan semua kalimat yang tadi di atas Paulus katakan. Tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, kekuatan apa di dunia ini yang terhadapnya kita tidak bisa mengelak? Kekuatan apa, saudara, di dunia ini yang begitu powerful, yang begitu dahsyat kuasanya, dan kita tidak berdaya menolaknya? Di dunia ini, saudara, kekuatan apa yang kita nggak berdaya menolaknya? Maut, saudara. Kita bisa menghindari penindasan. Kerusuhan Mei banyak yang menghindari penindasan. Teman-teman seangkatan saya banyak yang pergi. Kita bisa menghindari kelaparan. Kita bisa menghindari sakit penyakit. Kita yang ada uang. Tapi kita tidak bisa menghindari maut. Saudara, maut ketika jemput kita. Kita nggak bisa bilang tunggu. Atau kalau kita pun mau pulang, maksain maut itu datang ke kita. Kalau belum waktunya maut itu samperin kita, kita pun nggak bisa. So di gereja tempat saya pelayanan dulu ada seorang ibu berusaha mati, saudara, bunuh diri 2 kali. Pernikahan saudara berjalan baru 5-6 tahun. Suaminya selingkuh dan punya anak dari selingkuhannya. Anaknya hampir sama umurnya dengan anak yang pertama. Waduh, saudara, dia kolaps, saudara, kesel, kayak benci, jengkel sekali, saudara. So dia coba bunuh diri, saudara. Dia minum baygon, saudara. Kira-kira 1 gelas ini, saudara. 1 gelas ini, saudara, baygon. Saudara, whisky separuh gini aja rasanya. Widih, saudara. Segelas ini, saudara. Dia nggak mati. Masuk rumah sakit, UGD. Berapa minggu dia pulang lagi. Janji bertobat suaminya. Berapa bulan kemudian ketahuan lagi, saudara, dengan selingkuhannya yang kedua.
Dia minum lagi, saudara. Tapi dia nggak mati. Saudara, kalau kita pun bahkan nggak berdaya memaksa maut panggil kita, saudara. Tapi ketika maut sudah panggil kita, tolak pun, kita lari, kita nggak bisa. Nah, saudara, hanya orang-orang yang ada di dalam Kristus, Paulus bilang, kematiannya tidak sia-sia. Dia tetap mati dan tidak bisa menolak dari maut. Tetapi dia suatu hari kelak, orang-orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saudara, hari ini saya akan membawakan 4 hal, saudara. Efek logis dari arti kebangkitan Tuhan. Yang pertama, saudara, pelayanan pemberitaan Injil kita, pelayanan pemberitaan firman yang kita lakukan tidak akan sia-sia karena Kristus bangkit. Yang kedua, saudara, iman penghayatan kita akan Kristus yang tersalib itu adalah iman yang memperoleh pengampunan. Saudara, iman tanpa pengampunan sia-sia, saudara. Dan ketiga, saudara, kematian kita adalah kematian untuk sementara, kelak nanti dibangkitkan. Karena Kristus juga dibangkitkan. Dan yang terakhir, saudara, yang keempat, karena Kristus bangkit, saudara, pelayanan kita, apapun itu, saudara, pembangunan gereja, pelayanan PI, saudara, apapun itu tidak akan sia-sia. Saudara, dunia tidak masalah dengan kematian Kristus. Dunia tidak ada masalah. Karena dunia memahami tokoh-tokoh hebat pun pada akhirnya juga meninggal. Saudara, tetapi dunia tidak bisa menerima kalau Kristus itu bangkit. It doesn't make any sense at all. Kristus mati lalu dia bangkit. Buat dunia ini sesuatu yang sulit. Nah, saudara, Paulus tadi memakai 7 kali, saudara, dalam bahasa Inggris istilahnya adalah if, as if. If adalah conditional clause, seandainya tidak berarti sebenarnya tidak. Nah, saudara, Paulus memakai, saudara yang pakai Alkitab, saudara bisa lihat, saudara. Paulus mengatakan yang pertama, jadi bila mana, seandainya. Now, if Christ is preached that He has been raised from the dead. Nah, bila mana kami beritakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Lalu ayat 17, kalau, if. Ayat 14, andai kata, if. Lalu ayat 15 agak di bawah, kalau andai kata benar, kalau andai kata, if. Lalu ayat 16, sebab jika benar berarti salah. If the dead do not rise. Ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan berarti Kristus dibangkitkan. Dan ayat 19 terakhir, jikalau. Saudara, Paulus sampai mengulang hal ini, saudara. Dalam bahasa Indonesia dicampur andai kata, jikalau, bila mana. Tapi sebenarnya itu satu single word. Di dalam bahasa Inggris artinya if. Saudara, Paulus ingin membawa seolah-olah jemaat di Korintus, oke, kalau kamu masih sulit membayangkan, mempercayai bahwa Kristus itu adalah sudah bangkit dari antara orang mati, oke, sekarang kita bayangkan seandainya Kristus tidak bangkit, apa yang akan terjadi dengan iman kita? Saudara, yang pertama Paulus mengatakan, jika tidak ada kebangkitan. Paulus mengatakan di ayat 14 dan 15, pemberitaan kami sia-sia, dan sia-sialah juga keyakinan, kepercayaan kamu. Dan lebih daripada itu, Paulus bilang apa? Kami adalah pendusta-pendusta Allah. Kami bilang Allah membangkitkan dia, tapi ternyata tidak.
Kalau tidak ada kebangkitan, hai jemaat di Korintus, sia-sia kami khotbah. Sia-sia paduan suara bernyanyi. Sia-sia pagi ini Anda datang. Dan lebih parah lagi, saya yang barusan nyanyi paduan suara, dia bangkit berulang-ulang, adalah pendusta Allah. Saudara, di Atlanta ada seorang pendeta mengembalakan satu gereja kecil, saudara. Bertahun-tahun saudara dia mengembalakan gereja ini. Dia rajin, saudara, dia giat, dia pembesukan, dia penginjilan pribadi, saudara. Dia berusaha menjangkau anggota keluarga jemaat yang belum percaya, saudara. Berbagai cara dia coba. Oke, kalau dia enggan ke gereja, kita bikin acara KKR di restoran, sewa hall. Saudara, tapi sia-sia. Saudara, satu kali ketika dia sedang pimpin acara malam doa, saudara, dan malam kesaksian, tanpa dia duga-duga, saudara, ada satu orang yang dia pernah injilin, saudara, dia coba PI, sulit sekali bertobat, saudara. Tiba-tiba maju kasih kesaksian. Dia kasih kesaksian begini, saudara. Ini kisah nyata, saudara. Suatu saat dia tugas dinas, saudara, dari Atlanta, Georgia. Dia tugas ke Australia, saudara, ke Sydney. Saudara, ketika dia tugas di situ, saudara, selesai dinas, saudara, dia pergi ke klub malam di King Cross Street di Sydney. Saudara yang pernah tinggal di Sydney atau pernah ke Sydney? Ada? Saudara tahu ada King Cross Street, saudara. Mangga besarnya Sydney, saudara. King Cross Street, Red District area. Saudara, dia jalan ke situ. Istri nggak ada nih. Bisnis udah beres deh, udah tender, udah menang. Dia keliling, saudara, ke King Cross Street. Selesai dia memuaskan dagingnya, saudara, di King Cross Street. Dia pulang lunglai, saudara, kayak orang orang yang habis menikmati malam itu, saudara. Dagingnya puas, saudara. Dia pulang lunglai mau balik ke hotel. On the way dia balik ke hotel, saudara, ada satu gang kecil gelap, saudara. Dia dicolek dari belakang. Dicolek. Dia nengok ke belakang. Lalu ada orang homeless, tunawisma, saudara. Orang tunawisma yang dekil, kumo, di tengah kegelapan. Colek, abis itu dia bilang begini, if you die tonight, where will you spend eternity? Dia hilang, saudara, di tengah kegelapan dia hilang. Ini orang yang tadi habis nikmatin kepuasan kedagingan, ambil mabuk itu, dia jalan balik kota, dia mikir, iya ya, if you die tonight, where will you spend eternity? Kalau kamu mati malam ini, tonight, kamu akan menghabiskan kekekalan di mana? Dia pulang, dia mikirin kalimat itu, saudara. Dia nggak tenang, iya benar ya, kalau malam ini mati, aku masuk ke kekekalan kemana? Saudara, lewat kalimat itu, saudara, di hotel ada, saudara, kelompok The Gideon suka taruh Alkitab, saudara, ya, di hotel-hotel militan. Dia buka data-data dari Alkitab. Dia bertobat, saudara. Dan itulah kesaksian dia di Atlanta. Pendeta ini sampai nggak habis pikir, gua PI sampai gila-gilaan. Ini orang cuman colek. If you die tonight, where would you spend eternity? Orang ini bertobat. Udah berlalu waktu. 2 minggu, kemudian 3 minggu, ada lagi malam doa, saudara. Malam kesaksian. Ada lagi kesaksian, saudara. Kali ini dia kenalin lagi, wah ini dia nih, dia jemaat yang, wah ini orang yang nggak benar jemaat itu. Abusive sama anaknya, abusive sama istrinya, sama kekristenan sinis. Dia kesaksian, dia bertobat. Dalam kesaksiannya dia cerita lagi,
Waktu itu dia ke Sydney. Dia jalan ke King Cross Street lagi, saudara. Waduh, pendeta ini mulai bingung. Dia juga cerita yang sama, dia dicolek oleh tunawisma dan di tiket colek dia ditanya, if you die tonight, where would you spend eternity? Kalau kamu mati malam ini, kamu tinggal dalam kekekalan di mana? Singkat cerita, orang ini pun bertobat. Dan dia cerita kesaksiannya bahwa dia bertobat karena dicolek. Soal pendeta ini akhirnya penasaran. Pokoknya aku harus cuti. Aku harus ke King Cross Street. Dia cuti, saudara. Penasaran dia. Ini penginjil gila nih, colekannya maut. Dia pergi ke King Cross, dia pergi ke Sydney, saudara. Dia take a leave, ambil cuti, dia pergi. Malam-malam dia keluar, saudara. Malam takut ada jemaat yang kenalin mungkin. Dia keluar, dia ke King Cross Street sengaja, saudara. Ke Mangga Besar. Dia pakai topi, saudara ya. Terus kerah kemejanya diituin supaya ya nyaru lah gitu ya. Pakai jeans, supaya nggak ketahuan dia pendeta. Nah dia jalan, saudara, di King Cross Street, saudara. Dia karena pendeta jarang keluar malam, dia buat dia tuh jam 11 udah malam, saudara. Kok nggak dicolek-colek, saudara, muter berapa blok. Wah, dia putus asa, saudara. Jam 11 sampai jam 12 kagak dicolek-colek. Lalu dia balik ke hotel. Tapi dia penasaran, saudara, hatinya penasaran. Dia keluar lagi 1:30. Nah biasanya tuh di dunia malam 1:30 baru rame, saudara. Nah dia keluar, saudara, 1:30 malam. Dia coba lagi, dia keliling. Wah, dia lihat tuh wanita-wanita godain dia. Dia udah, ya Bapak ampunilah mereka. Dia udah. Saudara, tiba-tiba, saudara, ketika berapa blok dia udah mau putus asa nih, udah mau balik lagi ke hotel. Dicolek, saudara, di akhirnya. Tuh dia dicolek, saudara, dia nengok duluan, dia pegang tangannya. Aku tahu kamu mau ngomong apa. If you die tonight, where would you spend eternity? Ya kan? Iya. Lalu dia bicara. Dia duduk di etalase toko yang sudah ditutup. Mereka bicara berdua. Dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang pendeta sebenarnya. Dia cerita bahwa ada 2 jemaatnya, 2 keluarga dan anggota jemaatnya yang tadinya brengsek kehidupannya. Bersaksi beberapa waktu yang lalu bertobat. Waktu bertemu Bapak di King Cross, dia gak kenalin. Yang mana dia gak kenalin. Lalu pendeta bercerita apa yang Bapak lakukan dengan mencolek dia, mencolek mereka berdua. Lalu Bapak mengatakan, if you die tonight, where would you spend eternity? Tuhan pakai membawa mereka bertobat. Lalu dia menangis, sudah terharu. Baru kali ini dia dengar ada buahnya, hasil penginjilan dia. Jadi rupanya dia bertobat karena ada misionaris jalanan yang menginjili dia. Soalnya kalau di luar negeri itu misionaris gila-gilaan, saudara. Bukan cuma masuk ke daerah pedalaman, di kota-kota dia bisa street preacher. Nah ini ada misionaris jalanan, street preacher, yang pernah berkhotbah lalu bimbing orang ini bertobat. Dia bertobat, terima Tuhan Yesus, dan hatinya rindu ingin pelayanan. Tapi dia seorang tunawisma. Jangan diminta jadi asyir aja, dia gak percaya diri, saudara. Apalagi paduan suara, wah fales, saudara, pasti. Main keyboard, apalagi kacau. Tapi dia punya hati ingin melayani Tuhan. Oh, dia tahu, aku kebetulan tinggal di Mangga Besar. Tiap hari aku lihat orang-orang yang sebenarnya tidak mengerti kemana mereka akan menghabiskan kekekalan kalau mereka meninggal nanti. Tuhan pakai aku. Aku gak ngerti PI. Aku gak ngerti evangelism explosion. Aku gak ngerti metode-metode itu. Tapi aku tahu aku ingin membawa orang ini memikirkan arti kekekalannya. Itu sebab aku cuma bisa colek. Lalu aku bilang, if you die tonight, where will you spend eternity?
Saudara, kalau Kristus tidak dibangkitkan, pelayanan kita akan sia-sia, kita mati-matian. Tapi karena Kristus dibangkitkan, bahkan corekan maut pun, saudara, bisa buat orang kembali kepada Tuhan. Saudara siap lakukan itu, saudara? Jam 1 ajak Pak Samuel, ajak Pak Henry keluar. Kita ke Mangga Besar. Pak, kita ke Mangga Besar. Ajak saya juga boleh. Kita ke Mangga Besar. Nyaman, pakai jeans. Banyak saudara yang kayak begituan tuh banyak, bisa dicolek-colekin, saudara. Bayangin kalau kita militan lakukan itu. Pak, kalau mati malam ini, ayo kemana? Kita kabur habis itu. Biarin dia mikir. Saudara, karena Kristus bangkit, kita berani lakukan hal yang konyol di mata dunia. Karena kita tahu tidak sia-sia pemberitaan kita. Paulus mengatakan, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia aku pemberitaan Injil. Sia-sia aku karang kapal, dirampok. Paulus bilang, disesah. Sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Saudara, yang kedua, saudara, Paulus mengatakan di ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, kalau Kristus tidak bangkit, kamu percaya sia-sia. Kamu ngaku percaya itu sia-sia. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Karena kematian Kristus adalah kematian yang membuat kuasa dosa itu mati, saudara. Saudara, kematian Kristus mengalahkan dosa, maut itu, saudara. Untuk menghapuskan dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang, dan bahkan dosa kita yang nanti akan kita buat. Apa benar ya Pak ya? Kalau saya rencana pulang dari sini aku mau pergi ke Mangga Besar berzina, Tuhan ampun itu dosaku yang nanti. Saudara, jawabannya iya, Tuhan ampuni. Tapi pertanyaannya adalah, kalau engkau tahu Tuhan mengampunimu dengan harga yang segitu mahal, akankah engkau dengan sengaja membuat dosa yang nanti setelah pulang kebaktian berzina, karena engkau tahu Tuhan pasti ampunin? Saudara, ketika kita sadar betul berapa mahal harga kematian akibat dosa yang Tuhan tebus, Tuhan gantikan pada dirinya buat kita. Ketika kita mengatakan tidak ingin berdosa, saudara, kita tidak mau berdosa bukan karena kita harus melakukannya, tapi karena kita ingin melakukannya. Not because we have to, but because we want to. Saudara, orang-orang dunia berusaha nggak berdosa, jaga kesucian because they have to. Kalau dia enggak melakukannya, dia tidak akan beroleh selamat. Tetapi kita sudah beroleh selamat status kita. Dan ketika kita berjuang untuk tidak berbuat dosa, kita melakukannya karena because we want to. Aku ingin. Saudara, beda mengerjakan pelayanan karena kita harus pelayanan dengan kita mau pelayanan. Saudara, spiritnya, semangatnya, militannya beda, saudara. Contoh paling gampang, saudara, ketika saudara mengasihi pasangan saudara, karena saudara harus, dengan saudara mau, beda, saudara. Saudara, tahun ini saya menikah. Saudara, saya bersyukur bertemu dia, tapi dia nggak bisa datang, saudara. Bertemu dia, saudara, namanya Sally. Karena dia nggak ada, kita gosipin, saudara. Saudara, saya bersyukur bertemu dia, saudara. Suatu ketika di telepon, saudara, ngobrol, telepon, dia tiba-tiba bilang lagi pengen makan kentang nih. Tapi saya coba pura-pura cuek, saudara. Tapi sebagai pria yang peka,
yang romantis. Di hati saya bilang, kita bikin kejutan, beliin kentang. Ya udah, saya telepon pura-pura pengen kentang nih. Oh gitu ya, gampang lah nanti saya pura-pura gitu. Tapi di hati saya bikin rencana, nanti aku mau bikin kejutan. Soalnya besoknya, saya rencana pulang pelayanan, saya sengaja mampir ke McD. Saya beliin kentang. Dia nggak tahu tuh, padahal saya lagi sambil teleponan, lagi di mana? Enggak, lagi baru sampai rumah. Ada sih lagi di McD. Ya, tapi nanti bohongnya saya akuin setelah itu. Jadi saya masih baru sampai rumah. Padahal saya lagi di McD, lagi ngantri beli kentang. Kebetulan saya juga belum sempat makan. Saya juga beli paket panas, yang pakai telur dadar itu sama ayam. Udah, terus tiba-tiba saudara, saya sampai di depan rumahnya. Dia kaget saudara. Wah, terus saya kasih bawa kentang. Wah, dia so sweet, kayak gitu. Saudara, saya bawa kentang, lalu dia nikmatin kentangnya. Saya senang saudara, dia makan kentang. Saudara, lalu dia makan kentang, saya buka paket panas saya. Ya udah, kamu kentang, aku bilang saya makan. Cuma di saya makan saudara, dia mungkin melihat saya makan McD chicken itu renyah dan enak sekali. Dia minta kulitnya saudara. Saya pada saving the best for last. Saya hamba Tuhan, tapi saya jahat. Terus saya begini, di hati saya begini. Kan lu maunya kentang, kok sekarang minta kulit ayam? Akhirnya saya bagi sedikit saudara, foto saya. Saudara, saya bisa begitu saudara di otak saya. Kan udah ada kentang, kok sekarang minta bagian ayam? Saya soal kulit ayam hitung-hitungan saudara. Saudara, tapi saudara, beberapa hari sebelum itu saudara, ketika kita pergi konseling, kita habis ada sibuk saudara kegiatan, kita lagi konseling pranikah. Saya nggak keburu makan waktu jemput dia. Saudara, diam-diam dia beli nasi uduk buat saya, karena saya suka nasi uduk. Dia beliin. Waktu kita datang ke tempat konseling, yang konselornya agak telat dikit gitu. Yaudah, saya keburu makan. Saudara, waktu saya makan saudara, saya menikmati banget. Saya bahkan tidak tawarin dia saudara. Dia bahkan nggak minta kerupuknya pun dia nggak minta. Tapi waktu dia minta kulit ayam, saya protes saudara. Di hati sih, dia nggak tahu di hati. Kan udah ada kentang. Saudara, waktu Tuhan mengampuni dosa kita, saudara. Saudara, Tuhan mengampuni dosa kita tanpa dia mengingat-ingat saudara kita hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, dia mengampuni dosa kita yang hari ini kita buat. Dosa kita yang nanti. Dia juga mati buat dosa kita yang dulu. Kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan justru memberikan pengampunan dosa yang total buat hidup kita. Saudara, yang ketiga, saudara, jika kebangkitan, yang ketiga dari ayat 18, saudara, demikian juga binasa, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara, jadi jika Yesus tidak bangkit, yang sia-sia itu kepercayaan kamu, dan kamu masih dalam dosa. Harus tambahin, dan juga sia-sia juga orang-orang yang sebelum kamu yang sudah mati duluan. Saudara, misionaris yang membuat orang-orang di Papua, orang-orang di Batak, Nomensen, dan sebelum Nomensen ada banyak misionaris lain. Itu sia-sia dia mati, saudara. Mereka mati dimakan oleh orang-orang Papua dan Batak yang masih kanibal. Itu sia-sia. Kalau Kristus tidak bangkit, kematian keluarga kita, orang tua kita, bayi saudara, bahkan dari orang percaya, juga sia-sia. Tetapi karena di dalam Kristus, saudara,
bahkan bayi yang adalah anak dari keluarga yang sudah terikat dalam covenant perjanjian dengan Allah. Bayi itu pun kematiannya tidak sia-sia. Apalagi misionaris yang berjuang. Orang yang mati di dalam Tuhan, di bagian yang Alkitab mengatakan, adalah orang-orang yang berbahagia. Bahkan Paulus bilang sendiri, bagiku mati adalah keuntungan. Saudara, karena Kristus sudah bangkit, saudara, kita tidak lagi melihat kematian sebagai sesuatu yang tragis, mengerikan, menakutkan. Kematian menjadi pintu masuk kita melihat Tuhan muka dengan muka. Dan yang terakhir, saudara, Paulus mengatakan di ayat 19, jikalau hanya dalam hidup ini saja jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, kita orang yang paling malang dan sekaligus paling bodoh kalau kita hanya menaruh pengharapan waktu hidup pada Kristus. Orang-orang lain, saudara, ya Kristus bagus, boleh diambil. Pengajaran Konghucu bagus, boleh diambil. Pengajaran Muhammad juga bagus, boleh diambil. Kalau kita hanya pegang Kristus dan ternyata Kristus gak bangkit, kita malang, Paulus bilang. Saudara, kalau Kristus tidak bangkit, kita tidak ada pesan yang powerful untuk kita beritakan. Kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada Tuhan Allah yang akan mendengar doa kita. Kalau Kristus tidak bangkit, kita tidak diselamatkan. Karena dia tetap mati. Dia tidak akan membawa kita kepada Bapa. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, lebih baik kita panggil misionaris itu pulang kembali ke negaranya. Kasihan keluarganya yang sakit rindu kepada mereka. Kalau Kristus tidak bangkit, mari kita tutup gereja dan stop pembangunan itu. Kita jual propertinya. Kalau Kristus tidak bangkit, berarti 2000 tahun lebih kekristenan sedang membohongi kita. Saudara, karena Kristus bangkit, saudara, dan dia bangkit. Saudara, setiap hal yang kita kerjakan untuk Tuhan tidak sia-sia. Karena Kristus bangkit. Saudara, saya ingin memperkenalkan Yakov. Yakub nama Indonesia. Yakov adalah seorang penginjil dari Yugoslavia. Saudara, kisah ini dicatat oleh Ravi Zacharias di dalam bukunya Can Man Live Without God? Bisakah orang hidup tanpa Tuhan? Ravi Zacharias bercerita tentang Yakov. Yakov adalah penginjil muda yang militan, yang mencintai Tuhan dan rindu melihat ada satu desa, saudara, di Yugoslavia ada satu desa kecil. Dia rindu desa ini mengalami kemenangan karena desa ini punya pengalaman yang pahit dalam masa-masa penindasan. Yakov berangkat diutus ke desa itu. Yakov penginjilan. Yakov bertemu banyak orang. Saudara, satu ketika Yakov bertemu dengan seorang bernama Mr. Zimmerman, Mr. Zimmerman. Nah, saudara, ketika Yakov mencoba menginjili Mr. Zimmerman, saudara, baru Yakov mau buka Alkitab, saudara. Yohanes 3 ayat 16. Baru Yakov mau buka. Mr. Zimmerman tunjuk muka Yakov dengan telunjuknya, tunjuk ke mukanya. Bahwa pergi Yesusmu, aku muak melihat orang-orang seperti kamu. Kalian orang-orang Kristen adalah orang-orang yang cuma suka pakai jubah hitam besar, lalu salib merah menggantung, salib merah besar. Karena zaman dulu, saudara,
Pendeta-pendeta di situ pakai baju jubah hitam, salib merahnya gede-gede menggantung. Keponakanku mati karena orang-orang kayak kalian. Pergi. Zimmerman itu udah tua, udah tua, udah opa-opa. Rupanya keponakannya meninggal karena di Yugoslavia, di desa itu penginjilannya salah, dipaksa. Keponakannya meninggal. Saudara Yakob pergi, sudah keluar dari rumahnya. Tapi baru beberapa langkah saudara Yakob keluar dari rumahnya Mr. Zimmerman. Hati Yakob bergumul, gelisah. Bukankah justru buat orang-orang seperti Zimmerman, berapa banyak di desa ini Zimmerman yang pahit kepada kekristenan karena penginjilan yang salah di tempo yang dulu. Bukankah untuk itu aku harus kembali? Saudara Yakob memutuskan apa? Kembali ke rumah Zimmerman. Dia fokus mulai dengan satu orang ini. Kali ini dia datang, dia tidak buka Alkitabnya. Dia lihat Zimmerman mau menjemur pakaiannya karena dia sudah tua, old man. Zimmerman Yakob buru-buru tolongin. Yakob yang jemurin bajunya, celananya, even his underwear. Yakob yang jemurin. Ya udah, Zimmerman jadi diam. Sore-sore Zimmerman mau minum kopi. Zaman dulu belum ada, saudara. Habis perang Yugoslavia belum ada coffee maker. Zimmerman yang Yakob yang duluin, Yakob yang gerus kopinya. Yakob yang seduhin dan kasih ke Zimmerman, taruh di mejanya udah. Yakob terus tinggal. Yakob ngintip diminum sama Zimmerman. Zimmerman mau ngapain? Diduluin, ditolongin saudara semua. So, berapa lama Yakob melakukan itu? Berbulan-bulan, saudara. Dan Zimmerman cuekin Yakob. Saudara, paling lama pernah dicuekin orang berapa lama? Lagi berantem nih sama pasangan di saudara, seminggu aja rasanya nggak bisa nih begini terus. Ini berbulan-bulan sebenarnya dicuekin Yakob. Dicuekin Zimmerman Yakob. Tapi Yakob tidak pusing, saudara. Tetap aja dia jadi kitab yang terbuka bagi Zimmerman. Saudara, satu sore, Yakob lagi santai di depan di teras, lagi baca-baca. Zimmerman sudah makin merosot kesehatannya dan gak berdaya di tempat tidur. Mr. Zimmerman panggil Yakob. Kali itu namanya disebut oleh Zimmerman. Yakob, please come here. Yakob kaget setengah mati, saudara. Berbulan-bulan lamanya gak pernah disebut. Kali itu dipanggil sama Zimmerman. Saudara bayangin ya, nama saudara gak pernah disebut berbulan-bulan. Saudara gak pernah dengar nama saudara dipanggil berbulan-bulan. Saudara, Yakob tutup bukunya, dia lari ke kamar Zimmerman, saudara. Dia kira Zimmerman sakit atau jatuh. Saudara, Zimmerman gak jatuh. Zimmerman cuma lagi sedang terbaring. Lalu Mr. Zimmerman bilang begini sama Yakob. Yakob, aku siap untuk mengenal Yesusmu sekarang. Saudara, Yakob dengar kalimat itu dari Zimmerman, dia nangis, saudara, nangis terharu. Berbulan-bulan, saudara, dia tahan diri, dicuekin sampai kayak begitu. Karena dia mengerti sakit hatinya Zimmerman karena penginjilan yang salah di tempo yang dulu. Kali ini membuahkan hasil. Saudara, Yakob begitu bersyukur, dia berlutut di samping ranjang tempat Zimmerman. Lalu dia ajak Zimmerman juga berlutut, lipat tangan. Lalu dia berlutut di sampingnya, dia naikkan satu doa simpel supaya Tuhan Yesus masuk ke hati Mr. Zimmerman dan memberi damai, pengampunan. Lalu apa yang dikatakan Zimmerman setelah Yakob mengatakan amin? Saudara, Mr. Zimmerman merangkul Yakob. Lalu dia bilang begini, saudara. Yakob, terima kasih. Engkau telah mengenakan
jubahnya dengan baik. Saudara, orang-orang di luar gereja ini tahu kita adalah Yakov, tahu kita adalah Kristen, dan banyak mungkin mereka di luar adalah Zimmerman. Pertanyaannya, seberapa elegan, seberapa menariknya kita sudah mengenakan jubah kekristenan kita di mata mereka. Soalnya karena Kristus bangkit, karena Kristus bangkit, tidak sia-sia interaksi sosial kita dengan orang-orang yang membenci kekristenan di luar sana. Karena suatu saat mereka pun akan merangkul kita dan mengatakan, terima kasih, engkau sudah mengenakan jubahnya dengan baik. Saudara, itulah pengharapan kita. Saudara, itulah iman fundamental kita sebagai orang Kristen. Dan itulah keyakinan percaya diri kita, saudara. Kristus bukan cuma mati, menggantikan, menderita bagi dosa-dosa saya dan saudara. In between antara Friday and Sunday, during whole Saturday, dia memproklamasikan kemenangannya atas maut. Sampai dicatat di Alkitab, hai maut, di mana sengatmu? Itu kalimat yang ngejek dan nantangi maut. Hai maut, sengatmu di mana sekarang? Sunday, I will rise again. Saudara, karena Kristus bukan cuma mati on Friday, on Good Friday, tapi Yesus juga bangkit minggu ini, Paskah. Pemberitaan firman kita tidak sia-sia, bahkan sekedar colek tidak sia-sia. Karena Kristus bangkit, kita bukan hanya beroleh iman untuk percaya, tapi kita beroleh iman dan pengampunan dosa selama-lamanya. Oleh karena Kristus telah bangkit, kematian kita dan kematian orang-orang yang sudah mendahului kita tidak sia-sia. Suatu saat mereka semua akan dibangunkan dan diangkat bersama-sama dalam Kristus. Karena Kristus telah bangkit, pelayanan kita punya signifikan, menjadi kitab yang terbuka seperti Yakov untuk para Zimmerman di luar sana. Kita berdoa.